Sapanari, malaikat Jibril dikongkon oleh Allah ke siko dusun yang bernama Nazaret di daerah Galilea. Ke siko betino yang masih gadis, yang lah betunangan ke siko lanang bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Nama gadis tu Maryam. Malaikat tu ngedatangi dia, ujinya. Salam, kau yang dikaruniai, Allah ada bersama kau. Tapi dia ni bingung nian, karena salam tu. Terus bertanya di jero hatinya, apalah maksud dari salam tu? Tapi uji malaikat tu ke dia. Tak usah takut Maryam, karena kau lah dapat karunia dari Allah. Jingoklah, kau bakal bonting, terus ngelahir ke sikok kupik lanang. Kau bakal namanya Yesus. Dia bakal jadi wong yang besar, terus bakal disebut anak dari yang maha besar. Tuhan Allah bakal ngarunia ke dia kursi kerajaan Daud, nenek moyangnya. Dia bakal merentah keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Terus kerajaannya tak bakal berakhir. Tapi uji Maryam ke malaikat tu. Cak mana tu pacak terjadi? Soalnya aku ni masih gadis, tak pernah berhubungan dengan lanang. Roh suci bakal datangi kau, terus kuasa yang maha besar bakal nodungi kau. Itulah sebabnya kopek yang kaget kau lahir ke itu bakal disebut suci, anak Allah. Jingoklah Elizabeth dulur kau tu, dia juga lagi bonting 6 bulan. Mogolah dia diomongi mandul, soalnya dak kate yang dak mungkin untuk Allah. Uji Maryam. Aku ini ialah hambanya Allah. Biarlah terjadi ke aku apa yang kau omongkan. Terus malaikat tu pergi ninggal ke dia. Pas tempo hari, Kaisar Agustus metu ke siko perintah ngongkon supaya ngedaftar ke seluruh wong yang ada di seluruh kerajaan Romawi. Inilah ialah pendaftaran yang pertama kali diadoke pas Pak Kirenius jadi penguasa di provinsi Syria. Pengumuman, tiap wong yang netek di kerajaan Romawi diharuskan untuk melalui sensus penduduk di daerah asalnya dewek-dewek. Pengumuman ni sifatnya wajib, terus bakal gancang digawe ke. Mau kasih banyak. Terus seluruh wong pergi ngedaftar ke dirinya ke kota asal nenek moyang dia wong dewek-dewek. Jadi Yusuf ni juga pergi dari dusun Nazaret yang ada di Galilea. Dia ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Soalnya dia tuh keturunan Daud. Terus dia ngedaftar ke dirinya bersama-sama dengan Maryam, tunangannya yang lagi bunting.
Paslah di sana, tibalah waktunya Maryam untuk beranak. Terus Maryam ngelahir ke kupek lanang yang pertama, terus dibedongnya. Terus tuh ditiduknya di jero wadah makanan ternak. Soalnya dak katik tempat nginep untuk dia wong. Dak jauh dari sana, ada penjaga-penjaga kambing domba yang lagi ngingon ternak dia wong pas malam hari. Tiba-tiba tegaklah sikok malaikat Allah di parak dia wong. Terus ada sinar kemuliaan Allah ngelilingi dia wong, sampai-sampai dia wong hampir mati ketakutan. Laju uji malaikat tu ke dia wong. Ndak usah takut, karena jingoklah, aku nak ngenjuk tahu ke kamu kabar baik yang gawak kesenangan besar untuk seluruh bangsa ini. Hari inilah lahir untuk kamu sikok penyelamat, ialah Al-Masih, Tuan di kota Daud. Terus inilah tanda untuk kamu. Kamu bakal nemu ke sikok kopek yang dibedong, terus terbaring di jero wadah pejuan ternak. Tiba-tiba kejimoanlah bersama-sama dengan malaikat tu pasukan besar malaikat lain yang muji Allah. Ujinya, pas malaikat-malaikat tu ninggal ke dia wong, terus balik ke surga. Penjaga-penjaga kambing domba tu saling ngomong. Baiklah, kita pergi ke Bethlehem untuk nyingok kejadian tu. Pecah yang lah dinjuk tahu ke Allah ke kita. Laju dia wong begancang pergi terus nemui Maryam, Yusuf, juga kupek tu yang lagi terbaring di jero wadah makanan ternak. Pas dia wong nyingoknya, dia wong ngenjuk tahu ke apa yang lah diomongkan ke dia wong pasal budak tu. Terus seluruh wong yang ngedenger ke cerita tu heran pasal kabar baik yang diomongkan oleh penjaga-penjaga tu ke dia wong. Tapi Maryam ni nyimpen seluruh kejadian tu di jero hatinya sambil direnungkannya.